Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan simulasi KSN Astronomi 2021. Kali ini ke nomor 4 tentang paralaks. Paralaks sebuah bintang dilihat dari wahana Cassini adalah 2,6 detik busur. Dari bumi, paralaks bintang tersebut adalah 0,5 detik busur. Berapakah jarak wahana tersebut dari matahari? Oke, berarti ini tentang 3 hal ya. Kita bahas dulu sedikit tentang Cassini, terus kaitannya sama paralaks dan small angle approximation. Oke, pertama kita bahas Cassini dulu. Nah, Cassini ini adalah salah satu spacecraft yang dikirim oleh NASA ke arah planet-planet luar ya. Target akhirnya adalah ke Saturnus, tapi juga mampir di Jupiter gitu ya. Mampirnya ini bukan mendarat gitu ya, cuma lewat ya. Nah, Cassini ini diluncurkan tahun 1997. Tapi baru nyampe Saturnus itu 2004. Bayangkan. Nah, Cassini ini banyak sekali berkontribusi pada penemuan-penemuan fakta-fakta baru tentang bulan-bulannya Saturnus dan juga tentang Saturnus itu sendiri. Sampai akhirnya misinya berakhir di 2017 dan spacecraft ini menjatuhkan diri ke Saturnus, ya lebih tepatnya sih hancur di atmosfernya Saturnus. Nah, itu sekilas tentang Cassini. Terus kita bahas tentang paralaks. Nah, sebelumnya saya udah pernah bikin video tentang parsec. Saya kasih penjelasan tentang paralaks di sana. Jadi kalau mau lebih detail sebetulnya sekalian belajar tentang parsec, kalian bisa cek video saya yang tentang parsec ini ya. Terus kita bahas sekilas tentang parsec. Jadi kalau misalnya saya punya keadaan seperti ini, ada sebuah objek yang saya amati dengan background di belakangnya ada seperti ini. Kalau saya melihat dari poin ini, dari sudut pandang ini, maka bintang yang ini akan terlihat di depannya background biru. Kayak gini jadinya. Right? Background biru. Nah, tapi kalau saya lihat bintang ini dari sudut pandang B, maka bintang ini akan kelihatan di depannya merah. Kayak gini posisinya. Nah, paralaks itu nunjukin perbedaan sudut pandang ini. Nah, lebih spesifiknya sebetulnya paralaks itu nunjukin sudutnya. Sudut yang mana? Sudut yang ini yang dibentuk biasanya. So, setengah dari perbedaan sudut pandang yang ini ya. So, ini biasanya sudut paralaks. Orang biasanya spesifik simbolinnya P, sudutnya ini, paralaks. Nah, kenapa begini? Karena sebagai pengamat kita di bumi, misalnya ini bumi. Bumi itu kan berubah posisi ya, mengelilingi matahari. Nah, misalnya di tengah-tengah sini matahari nih. Bumi itu kadang berada di sebelah sini, kadang berada di sebelah sini. Jadi, dengan konsep seperti ini, kita bisa mendapatkan sudut paralaks ini yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengukur jarak bintang. Dalam satuan parsec tadi ya, kalau kalian perhatikan video yang udah saya bilang sebelumnya. Nah, itu sekilas tentang paralaks. Kita bahas tentang small angle approximation atau pendekatan sudut kecil. Saya udah bahas juga detail yang ini di video tentang radian serta penerapannya dan segala macam. Kalian boleh cek video yang ini. Saya kasih linknya di deskripsi deh. Secara sekilas ini kaitannya erat sama radian ya. So kalau misalnya kita punya lingkaran dengan jari-jari 1 meter, terus busur yang ditempuh ini juga 1 meter, panjang busurnya ini juga 1 meter, maka sudut yang ini itulah yang namanya 1 radian. Jadi 1/1 radian.
Terus kalau misalnya busur yang dibentuk adalah setengah meter, maka sudut yang dibentuk di sini bisa kita langsung hitung dalam satuan radian ya. So tinggal ini bagi ini, 0,5 bagi 1 ya 0,5 radian. So ini sebenarnya perbandingan aja, radian itu perbandingan. Ini bagi ini, satuannya dimensinya nggak ada sebetulnya, meter per meter habis. Terus kalau makin kecil lagi, kita bikin model seperti ini misalnya 1 meter, tapi panjang busurnya adalah 5 cm. Nah maka ini kan kelihatan kayak udah lurus ya, kelihatan lurus. Nah sudut yang kecil ini tetap bisa kita hitung pakai radian. So 5 cm per 100 cm. Nah kita tentu satuannya harus sama dong. Berarti ini adalah 0,05 radian. Nah artinya sudut ini bisa kita gunakan dalam menentukan jarak ternyata. Asal sudutnya kecil ya. Karena kalau kayak gini, kalau jarak lurusnya kan beda nih. Jarak lurusnya yang di sini kan yang ini nih. Padahal yang dimaksud 1 meter adalah busurnya. Tapi kalau sudutnya sangat kecil, sudah kecil, maka ini kayak bisa dianggap ini adalah garis lurus. Padahal ini adalah garis busurnya lingkaran juga. Tapi karena kecil, bentuknya udah mendekati garis lurus. Nah, secara umum, kalau kita punya jaraknya D, distance for example gini, dengan panjang busurnya adalah D besar, diameter biasanya, karena nanti kaitannya sama diameter sudut. So, kita bisa hitung sudutnya dengan menggunakan persamaan umum seperti ini. D besar dibagi D kecil. Nah, so tadi udah ada sudutnya kaitannya sama paralaks. Terus kalau di bagian sini kita tahu jaraknya berapa, kita bisa dapat D kecilnya ini, jarak ke bintangnya. Aplikasinya seperti itu biasanya. Nah kita kembali ke soal. Dari soal ini diketahui paralaks pasca sini berapa, di bumi berapa. Kita gambarin dulu ya ilustrasinya seperti apa. Misalnya ini matahari kita di sebelah sini. Terus bumi di sebelah sini. Kasini berarti berada lebih jauh. Katakanlah di sebelah sini. Terus anggaplah bintang yang diamati sebelah sini. Oke. So ini berarti akan jadi jarak bintangnya, di mana sudut yang dibentuk dengan yang ini. Nah ini sudut paralaksnya dari bumi. Yang ini sudutnya adalah 0,5 detik busur. Saya ganti warna dulu ya. Kalau kasih ini kita ganti warna biru biar beda. So sudut yang dibentuk kayak gini. So sudut yang dibentuk tuh yang seperti ini. Nah maka inilah yang dimaksud dengan sudut paralaks yang ini. So theta yang ini adalah 2,6 detik busur. Oke. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa jarak wahana dari matahari. Berarti dari sini ke sini nih pertanyaan sekarang berapa. Nah kalau dari small angle approximation tadi berarti ini kan adalah D besar ya. Dimana yang ini sini adalah D kecil. Nah tentu kita tahu jarak bahwa ini ke sini adalah satu satuan astronomi. Jarak dari bumi ke matahari. Nah ini bisa kita hitung dong. Kalau small angle approximation tadi bilang bahwa theta itu adalah D besar per D kecil, maka kita bisa bandingin aja tetanya kasini kita bandingin dengan tetanya bumi. So theta kasini kita bandingin dengan tetanya bumi adalah D-nya kasini per D kecilnya kasini dibagi dengan D besarnya bumi, D kecilnya bumi. Tapi D kecilnya kan sama nih. Jaraknya sama dua-duanya. Berarti nanti bisa dicoret aja. So, ini kita balik dulu aja deh. D-nya kasini, D-nya kasini kali D kecilnya yang di atas, D besarnya yang di bawah. Ini sama karena dia nunjukin jarak yang sama. Udah tinggal kita cemplungin aja berarti ini. Sudutnya berapa? Tetanya kasini berarti yang 2,6. Tetanya bumi berarti yang 0,5. Udah sama-sama detik busur ya nggak masalah, berarti sama dengan D-nya kasini yang ditanya per D-nya bumi satu satuan astronomi. So nanti dapat D-nya kasini adalah ini tinggal bagi ini aja nih kali 1 tetap berarti hasilnya adalah 5,2 satuan astronomi. So the answer is D.
Kalau mau lebih mudah lagi sebetulnya, kita langsung cari hubungannya aja. Theta itu kan sebanding dengan D nih. Sebanding langsung ya. Sebanding langsung. Berarti kalau tetanya 2 kali lipat, berarti D besarnya juga 2 kali lipat. Saat D kecilnya sama ya. Dalam kasus kita D kecilnya sama. So berarti ini udah langsung memang dibandingin aja. Kalau mau D-nya kasih ini, berarti tetanya kasih ini bagi tetanya bumi kali jaraknya D besarnya bumi. Udah gitu doang. Oke. Tapi untuk memahami ini secara detail perlu kita paham tentang apa itu parallaks dan apa itu small angle approximation, konsep yang kita pakai di sini. Pendekatan sudut kecil ya kalau bahasa Indonesianya. 5,2 SA ini belum nyampe Saturnus sebenarnya, masih jarak di sekitaran Jupiter. Berarti saat itu Cassini-nya ada di sekitaran Jupiter. Terus seperti biasa ada soal challenge. Saya kasih 2 soal kali ini. Yang pertama saya masukin bahasa Inggris biar sekalian latihan karena biasanya juga ada soal berbahasa Inggris. Kayaknya agak simple. Nomor 1 ini seperti biasa. If you measure the parallax of a star to be 0.1 arc second on Earth, arc second ini detik busur ya. How big would the parallax of the same star be from an observer on Mars? Nah, sekarang observersnya ada di Mars. Terus diketahui jarak matahari ke Mars adalah 1,5 AU, astronomical unit, ini SA ya, satuan astronomi. Terus yang kedua, katakanlah kalau kita punya teleskop atau alat apapun yang mampu mengukur parallaks sampai ketelitian 0,002 detik busur. Oke, berarti pertanyaannya berapa jarak bintang terjauh yang bisa kita ukur pakai alat itu. Nah, untuk yang nomor 2 ini kalian tampaknya harus cek dulu video saya tentang parsec karena ini kaitan erat sama parsec nanti. Jawabannya nanti dalam parsec aja deh untuk nomor 2. So, ini in parsec PC. Oke, cobain ya. Kalau dapat langsung tulis di kolom komentar, diskusi aja di situ. Yang dapat bisa sambil jelasin, yang bingung bisa langsung tanya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk pelajari soal-soal dengan berbagai macam tipe. Terus bagi yang mau dukung Udaniko bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 4 ini. Semangat terus. Udah mendekati KSNK 2021. See you on the next number.